Oke, salam satunya Liwani. Mohon maaf tadi ada beberapa gangguan. Yang jelas hari ini kita akan live dengan Juan Marcelo Cirelli. Kita masih menunggu, nampaknya ada gangguan dari Coach Juan. Kita sudah kontak beliau sih. Ini sudah bergabung nih Coach Juan. ¿Cómo está? Coach. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Lagi di mana Coach? Masih di Biak. Di Biak. Gimana kabar di sana Coach? Bisa diceritakan sebelum kita live kabar dari Biak soal ya pandemi corona, tidak bisa bermain. Ya, masih belum bisa kan? Itu masih karantina beberapa jam sehari. Kalau kamu butuh ke supermarket atau apotek, bagaimana itu bisa. Kalau jalan-jalan kan seperti biasa tidak. Kabar keluarga di Argentina Coach? Kalau di masalah COVID-19 di Argentina masih juga masih berat di sana. Di mana tepatnya? River Plate? Saya dari ibu kota. Buenos Aires? Ya, Buenos Aires. Oke Coach, kita seperti yang Oscar sempat bilang di IG, kita akan mewawancarai Coach Juan Marcelo Cirelli karena pernah bergabung dengan Persibaya. Kita langsung saja mulai, atau juga sapa dulu Coach, Bonek Bonita, banyak sekali yang bergabung ini. Siap. Silakan menyapa dulu teman-teman Bonek Bonita. Kita bergabung dengan Coach Juan Marcelo Cirelli, Argentina punya. Juga harus Persibaya, entrenador dari PSBK Biak di musim ini. Oke, Oscar awali pertanyaan untuk Coach Juan Marcelo Cirelli. Kita tahu memang tidak seberapa lama sih Juan Marcelo ini bergabung dengan Persibaya. Namun yang jelas bahwa kecintaan Marcelo sampai sekarang masih ada. Benar Kak Coach? Dengan Persibaya, masih cinta dengan Persibaya? Masih cinta sama Persebaya, masih rindu waktu itu kan, main di Persebaya, Gelora 10 November, masih ada waktu itu. Ya Coach, awal karir dari Coach Juan ini sebagai pemain sepak bola sebelum ke Indonesia, di mana dulu bermain? Ya, saya orang Argentina kan, dari sepak bola junior. Saya pernah di era satu tim kecil di kota saya sampai saya umur 13. Waktu saya 13, saya gabung sama River Plate. River Plate Junior? Kan? River Plate Junior, 2 tahun. Kan? Ya, main di Argentina terus. Selain Argentina, sempat main di Liga Malaysia 2 tahun dan di Liga Myanmar juga 1 tahun. Ya, habis itu saya ke Indonesia. Ya, kita sebelum ke Indonesia kita membahas dulu bagaimana sepak bola di Argentina. Coach Juan bergabung dengan River Plate. Kita tahu rivalitas di sana. Boca Junior dan River Plate sangat kalau bertemu El Clasico ya. Ya, itu klasiko panas. Estadio Medianios. Itu klasiko panas. Boca Junior, River Plate. Wah. Bagaimana mungkin bisa diceritakan ketika di Argentina melihat situasi ya rivalitas River dan juga Boca Junior. Apakah dulu juga sebagai supporter pernah merasakan adu jotos dengan supporter Boca Junior? Kalau saya lihat di Argentina, supporter Argentina, supporter Indonesia, torcida Brasil, tifosi Italia, 4 negara ini punya penonton yang luar biasa. Yang paling bagus di dunia, yang paling apa kan, yang fanatis kan, yang pasti kalau begitu pemain motivasi tinggi kan. Ya, tifosi, hooligan, barra bravas ya Argentina. Kalau di Argentina barra brava.
Iya, Bang. Nah, Fanatik sekali. fanatis, Ya, terus lanjut, fanatis. setelah dari Argentina ke Malaysia ke Indonesia. Jadi siapa yang membawa coach Juan Marcelo Sirelli datang ke Indonesia untuk pertama kali dan menginjakkan kakinya ke Persibaya? Ya, yang membawa saya ke Indonesia pertama kali Pak Eko Suberti. Itu Eko seperti. Pak Eko Suberti, Agen, ya. Ya yang membawa saya ke Persebaya. Apa tawaran pertama dari Pak Eko ke Juan? Apa yang dia bicarakan soal sepak bola Indonesia sehingga Juan memilih Persebaya dan juga ingin berkompetisi ke Liga Indonesia? Apa dulu? Bisa diceritakan? Ya, kan karena saya mantan waktu itu mantan pemain Liga Argentina, Liga Malaysia, Liga Myanmar, dan dia bilang kalau saya memang mau merasakan sepak bola yang memang fanatis ya, dari supporter, setiap pertandingan siaran langsung, semua pertandingan penonton full. Nah, waktu dia bilang begitu saya bilang ya pasti saya mau. Terus menginjakan kaki ke Surabaya untuk pertama kalinya, apa yang Coach Juan Marcelo rasakan? Apakah sama dengan Argentina atau mungkin ada hal yang memang harus dibiasakan dulu? Yang pertama kali kan ya saya butuh waktu untuk beradaptasi cuaca, ya. Cuaca. Cuacanya itu yang mungkin waktu saya pertama kali datang itu masih musim hujan kan, dan di kota saya di Argentina kadang-kadang hujan sedikit. Tapi saya pertama kali datang di sini hujan setiap hari, hujan deras. Apalagi habis hujan, ya banjir, habis hujan panas sekali lagi. Wah, Ya. ya tapi butuh ya 2 minggu ke 15 hari sudah biasa. Bagaimana soal makanan? Kalau makanan saya langsung cocok, tidak pernah ada masalah. Apa? Soto, sate, nasi goreng. Ya, nasi goreng saya sampai sekarang saya suka sampai itu nasi goreng, sate ayam, saya suka subuntu, ya, banyak. Tapi ada satu yang saya belum bisa makan pedas. Saya belum bisa makan pedas. Di Argentina juga sama, tidak suka makan pedas. Sama. Ya, Coach. Memang luar biasa ya. Kalau Coach Sire lihat bagaimana Surabaya ini kulturnya hampir sama dengan Argentina. Apakah benar mungkin kultur Surabaya dan Argentina di Buenos Aires apakah sama? Soal mungkin dari masyarakat Sama. sama. Saya tidak lihat yang berbeda. Sama, biasa kan. Semua orang baik, yang kerja, yang nunggu hari Minggu. Kalau timnya bertanding, dia mau nonton. Dah biasa saja. Bagus. Saya waktu di Surabaya saya merasa seperti di Argentina. Dan setelah datang ke Indonesia, klub mana Coach Marcelo ini mempunyai kesan yang berbeda? Kan ada Persibaya, Persidafon Solo, Persibo, Solo. Mana 4 klub yang memang luar biasa bagi Coach Juan Marcelo Sirelli? Yang memang penting, very importante. Kalau bagi saya dari seluruh tim yang saya pernah main, saya memang berterima kasih selamanya karena mereka buka pintu buat saya bisa kerja, bisa main, kan? Berarti dari semua tim yang saya main, saya pernah ambil pelajaran, dan mungkin saya juga
pernah kesalahan kan, karena kita manusia, kita mungkin bikin salah kan, tetapi begitu kita salah, begitu kita harus belajar dari kesalahan itu. Tapi sampai sekarang saya berterima kasih selamanya sama Persebaya dan tim-tim yang saya pernah main. Ya, kedua mungkin kesan dari Juan Marcelo Sirelli kepada Persebaya. Kesan terhadap Persebaya, terhadap bonek Bonita. Apa yang Coach rasakan kalau membela Persebaya sebagai jugador Persebaya? Itu saya masih ingat dari pertama kali saya gabung sama Persebaya, kita keluar dari mes Persebaya kan, kamu jalan 50 meter saja kamu jalan. Ya, ada Gelora 10 November kan, waktu itu kita latihan di situ. Hari Senin, hari Selasa pagi, kita tidak ada uji coba, tidak ada pertandingan, kita hanya latihan. Saya masuk ke lapangan sama teman-teman, saya lihat ke atas tribun sudah ada penonton. Sudah ada bonek mania di situ. Wow. Saya begini, saya buka mata besar begini, saya bilang hari Senin pagi kita hanya latihan sudah ada penonton. luar biasa. Waktu itu saya belum bisa bahasa Indonesia, hanya pakai bahasa Inggris. Ada teman saya itu John Tapor, saya tanya sama John, ya John, gimana sudah ada penonton? Dia bilang biasa di sini, kamu latihan, uji coba atau bertanding, soporte selalu ada, luar biasa. Ini tidak ada di Malaysia ataupun di Argentina dulu, Coach? Apa memang hanya Persebaya yang punya seperti ini? Saya di Malaysia tidak. Di Malaysia saya sempat main di tim Johor kan, Johor dan Kuala Lumpur. Tetapi tidak seperti itu. Tidak fanatis seperti itu. Waktu dulu, sekarang saya sudah lama tidak ke sana, tidak tahu. Dan Liga Myanmar, ya juga tidak terlalu orang Myanmar mungkin tidak terlalu tertarik dengan sepak bola, tidak tahu kenapa. Tapi Indonesia sama Argentina sama, luar biasa dua-duanya. Ya saya pikir kalau di Brasil, lanjut. Ya, saya pikir kalau lagi Argentina, Brasil, Indonesia, Italia, mereka punya penonton fanatik luar biasa. Ada passion. Ya. Sekarang kita tidak bisa main ke Gelora, Coach. Kita ke Bung Tomo sekarang. Ya, saya tahu, sudah lama. Ya, saya pernah baca berita itu, kalau Persebaya bukan home base lagi di Gelora, saya hampir menyangki begitu. Padahal Gelora sangat atmosfernya luar biasa. Ada pohon dan stadion yang punya pohon di dalam stadion, di tribunnya. Saya pernah dengar langsung dari pemain-pemain yang datang ke Gelora 10 November, mereka bilang sama saya, di Gelora 10 November tim tamu merasakan tamu. Memang merasakan tamu karena kamu merasakan bonek mania di sebelah sini, dekat sini. Itu yang kita tidak punya di Gelora Bung Tomo. Ya, tidak apa-apa, tapi Gelora Bung Tomo stadion yang luar biasa, sudah kelas dunia. Iya. Ya, Coach, lanjut lagi. Ini siapa pemain pertama yang kamu ajak diskusi di Persebaya? Siapa? Diskusi pertama kali kamu teman di Persebaya. Siapa? Kita diskusi di lapangan. Siapa? John Byuk. Oh, John Byuk. Oh, Korea.
Yang Korea, kota Korea ya. Jompo, kita sering diskusi di lapangan. Dulu Ya, sekamar sama siapa? Di mes sekamar sama siapa? tidak, saya waktu itu tinggal di apartemen sama keluarga. Hmm. Bagaimana respon keluarga dengan Persibaya dan juga bonek? Istri seperti Ah, apa respon? ya dia kan pertama kali datang, dia waktu dia datang hari itu kita main lawan Persela di Gelora 10 November. Saya tidak cerita apa-apa kalau atmosfer seperti apa. Saya diam. Saya biar dia datang. Wah, waktu dia datang dia juga. Wah, luar biasa dia bilang. Ini Ya, dia babak berapa sih? Adakah coach cerita menarik selama berkostum Persibaya sebagai juga dos Persibaya? Adakah hal yang sampai sekarang Anda ingat, Anda kenang? ya ada banyak cerita, tapi ada satu yang selalu bicara atau bilang sama teman-teman itu waktu kita mau main lawan Persela itu pertandingan ketiga Ya, dari saya di Persebaya kan, tapi pertandingan pertama di Gelora 10 November dan sebelum kita berangkat ke stadion kan, saya pertandingan saya lihat sebelum berangkat kita kumpul di lobby mes atau lobby hotel dan tim captain ajak semua berdoa dulu sebelum berangkat berdoa. Dan pertandingan ketiga ini lawan Persela sebelum kita kumpul berdoa ada Pak Rudi Kaca pelatih ya. Rudi yang dia bilang mulai pertandingan ini Kapten Marcelo. Wow. Vamos, vamos. Tuhan saya bilang. Ya, yang saya terima dengan baik, motivasi tinggi sekali, saya senang. Tetapi ada satu masalah kan, waktu itu saya masih belum bisa bahasa Indonesia sama sekali, kan? Ya, Saya ya. pikir bagaimana kita bisa kumpul di lobby, saya ajak semua teman-teman berdoa, kan? Lalu saya berdiri di sebelah saya ada Pato Morales, kan? Ya, Morales, Chile punya. Pato Morales, ya Pato Morales waktu itu sudah lama di Indonesia, dia masih sudah bisa bahasa Indonesia. Tangan saya dalam mulut saya begitu, saya tanya, Pato, saya bilang apa sekarang? Ya Pato bilang, Pato kasih saya tahu kata per kata, pelan-pelan. Begitu saya dengar dari Pato, saya lempar. Saya dengar lagi, saya lempar. Ya, dia tahu. Jadi asisten pribadi Pato Morales ya. Ya, dia sistem pribadi, luar biasa Pato. Ya coach, total berapa tahun ini coach Wan bergabung atau juga merumput di Liga Indonesia? Berapa klub, berapa tahun? Ya, sebagai pemain 5 dan sebagai pelatih baru 1 ini. 5 Persibaya pertama ya. Ya, Kedua, Persebaya, Persidafon Dafonsoro, Persibo Bojonegoro, sama Persisolo yang terakhir. ya. Memang kalau kita bicara soal atmosfer pertandingan, hampir di semua stadion di Indonesia ramai coach. Ya, ya luar biasa. Saya selalu bilang, Liga 1, Liga 2 di sini sama saja. Ada siaran langsung, penonton full. Luar biasa, atmosfer buat pemain. Itu luar biasa benar. Ya, ya coach. Kita soal tadi beberapa klub, coba mungkin selain dengan Persibaya, bagaimana coach Sireli dengan Persibo Bojonegoro, dengan Persisolo ya. Ada
Boromania Pasopati, apakah masih menjalin hubungan baik Coach dengan supporter? Ya, ya saya selalu baik-baik sama supporter. Saya selalu baik-baik sama seluruh keluarga Indonesia karena dengan sepanjang saya masih main bola, kita sampai dari Papua sampai Banda Aceh, kita main di mana-mana kan. Saya selalu respect sama semua orang dan puji Tuhan semua orang selalu respect sama saya juga. Berarti makanya saya lama sekali di Indonesia, bukan karena apa, tetapi karena saya di sini memang merasa baik, merasa senang. Ya, Coach, adakah mungkin saya baca di buku bahwa Coach Juan Marcelo Sirelli ini nantinya ingin kembali ke Persebaya, entah kapanpun, tapi Anda pernah bilang seperti itu, benar gak Coach? Ya, tapi butuh banyak pelajaran dulu. Kenapa memilih Persibaya? Ya, ini Persebaya, sekali lagi, seluruh tim yang saya pernah perkuat di Indonesia, saya selamanya berterima kasih. Tapi Persebaya yang pertama kan, Persebaya yang memang percaya sama saya, buka pintu buat saya bisa masuk ke sepak bola Indonesia kan. Saya ingin, belum tahu kapan, bisa 5 tahun 10 tahun, dia tahu kapan bisa, saya harap bisa melatih Persebaya dalam waktu depan kan, masa depan. Soal pemain lokal Coach, ketika di Persibaya, siapa pemain lokal yang iseng, selalu apa ya, lucu gitu? Dulu sama Bejo Sugiantoro, Taufik ya? Ya, waktu itu ada, paling jahil. Pemain paling jahil di Persibaya dulu. Siapa? Jahil, yang paling apa? Lucu. Lucu ya. Oh, lucu. Ya, itu Wijay. Pasti Wijay. Dia selalu bikin bercanda. Pasti. Ya. Kalau ketemu di mes atau di bandara atau di mana saja, dia selalu senang. Dia bikin bercanda. Itu kalau kita bicara Wijay, banyak orang mengira bahwa Wijay adalah pemain asing Coach, padahal pemain lokal dia. Kelihatan dia pemain asing kan, tapi dia lokal. Kalau dengan dulu sama siapa sih? Taufik, ada Andi Firmansyah ya? Andi Oda. Ya, waktu itu ada Saifuddin, Endra Pras, Dijayus Mantradi, Taka, Nugroho, Taufik, John Biuk, Mal Khalil, Anam Maruf, Masiara, Andi Firmansyah, Andy Odan, Corino Fincru, siapa ya, semua, banyak. Ya. Kalau Banyak. kita bicara soal Mat Halil, ini pemain yang bisa dibilang senior, legend di Persibaya. Ada komentar soal Mat Halil dulu di lapangan. Kamu sebagai libero, Mat Halil fullback. Mat Halil dia memang pemain profesional sekali. Saya tidak pernah lihat Mat Halil bikin bercanda, saya tidak pernah lihat Mat Halil latihan malas. Dia selalu maksimal. Sewaktu kita latihan atau cicoba atau bertanding, dia mentalitas winner. Saya suka. Kalau Andi Firmansyah, speed. Waktu itu Andi masih muda kan, dan ya, kalau bilang Andi itu Andi Ogan, karena Andi pemain senior, berarti kita panggil Andi Firmansyah hanya Andi kecil. Andi kecil. Ya, tapi dari dulu kamu sudah bisa lihat
kalau Andi Firmansyah ada di kualitas yang bagus di atas semua, di atas Ya, semua. dia punya julukan Messi dulu ya. Messi, Messi, Messi. Ya, dia bagus. Dia bagus. Ya. Ya, Coach. Kenapa Coach Sireli ini kembali lagi ke Indonesia dan sebagai pelatih di Indonesia? Apakah tidak ingin memilih negara lain, Coach? Kenapa ke Indonesia? Ya, yang saya tertarik ke Indonesia karena kan saya pernah lama main di Indonesia, saya tahu kultur Indonesia, saya sudah tahu karakter pemain, saya sudah suka dan sudah senang sekali dengan ya hidupan Indonesia kan, hidupan yang biasa setiap hari saya senang di Indonesia, bukan hanya sepak bola kan, karena kita sepak bola kita kerja 4-5 jam sehari, tapi habis itu kita masih hidup ya yang biasa kan, dan Indonesia saya merasa aman, merasa senang sama seperti di Argentina, makanya saya tertarik. Dan sekali lagi ya atmosfer sepak bola Indonesia kan, kalau Liga 1, Liga 2, semua pertandingan secara langsung, stadion penuh, itu juga tertarik kan? Ya. Selama berkarir sebagai pemain sepak bola, Coach, pasti pernah merasakan momen yang sangat berat. Ya. Ya. Bisa diceritakan, Coach, cerita sebagai jugador di klub sepak bola, pasti merasa frustasi pernah, atau yang lain lah, ketika cedera juga mungkin menjadi frustasi. Itu buat semua pemain muda, biar semua pemain muda tahu, kalau sudah sampai tim senior dan kamu sudah profesional, bukan seperti kamu, oke, saya sudah semua, saya sudah selesai karena saya sudah profesional. Tidak mungkin. Dalam berkarir kamu akan pernah banyak momentum yang bagus, mungkin kamu juara atau promosi, tapi masih bisa kena momentum yang mungkin tidak begitu bagus. Saya pernah waktu di Liga Myanmar, Ya. kita main dan pertandingan ke 11, 2 menit babak pertama kan, saya tendang bola biasa, hamstring kan, hamstring ya. Ya. Biasa, bisa begitu karena pemain dia kerja dari fisik kan, bisa sekali. Dan habis itu saya harus tunggu dan treatment dengan fisio 4 minggu. Kamu tahu pemain yang tidak bisa latihan, yang tidak bisa main 4 minggu, dia mulai pikiran, ada banyak pikiran yang tidak begitu positif. Berarti, tapi dari situasi itu saya juga pernah belajar kan, meski momentum itu yang tidak bagus, bukan kamu yang tidak bagus, hanya momentum yang tidak bagus. Nah, momentum ini akan akan lewat, dan kamu tetap bagus. Hanya momentum yang tidak bagus yang nanti dia lewat. Berarti kita harus tetap kuat, mentalitas kuat, dan apapun yang terjadi positif. Ya, kalau kita bicara soal mentalitas, Coach, semua negara terkena corona, COVID, liga di mana-mana berhenti. Adakah saran ini untuk ya pemain muda atau mungkin pemain muda lah, bagaimana menguatkan mentalitas, semangat lah, untuk mungkin ketika kembali lagi performnya tetap bagus? Ya, statement dari saya kepada pemain muda, tetap jaga kondisi, tetap jaga fisik kan, jaga kesehatan, karena
ada COVID-19 itu memang benar ada kuat. Tapi secara kondisi masih bisa latihan di rumah atau dimanapun, tetapi setiap hari 1 jam saja, tapi tetap latihan, kan? Coba baca buku, nonton bola, bisa video call sama teman-teman, cerita-cerita lain, tapi jangan sampai pikir banyak, sampai pusing, negative thinking, itu pikiran negatif, itu jangan, jauh dari itu. Yeah. Karena pemain muda, dia ada banyak waktu yang depan masih ada banyak waktu untuk dia masih bisa kembali berlatih, kembali bertanding, dan ya sekali lagi yang sekarang kita dalam kondisi ini masalah COVID-19 kan yang masalah bukan kita, maksudnya yang tidak bagus bukan kita. COVID ini pasti akan lewat, pasti COVID-19 dalam waktu dekat atau panjang pasti lewat. Berarti saya pikir sekarang kita bertahan positive thinking, bertahan pikir positif, karena ini pasti akan lewat dan kita tetap, puji Tuhan, akan kita tetap di sini kan, dan waktu itu lewat kita sudah bisa kembali ke kehidupan normal. Ya, Coach. Amin, Coach. Amin. Ya, Coach Juan, bagaimana Anda melihat sepak bola Indonesia secara menyeluruh? Apa masukan dari Coach Juan untuk mungkin dari sepak bola Indonesia? Masukan untuk sepak bola kita, soal kompetisi mungkin, soal aturan. Ya, ada satu hal yang saya lihat, kalau dalam sepak bola Indonesia ini bisa bantu untuk tambah bagus. Kan semua tim Liga 1 dan Liga 2 kan lebih bagus kalau ada stadion atau home base seperti Persebaya, ada home base di Gelora Bung Tomo kan, tetapi training ground atau tempat latihan harus ada di beda lagi kan itu bikin sangat profesional. Kalau kamu sudah pelatih sudah bisa lakukan program latihan di tempat ini kan, apa latihan di sini, melatih fisik, teknik, taktik, habis itu bisa pindah ke stadion 1-2 kali seminggu. Tetapi kalau stadion yang kita nanti main atau bertanding yang resmi, kita setiap hari pakai, itu juga tidak bagus kan? Itu juga tidak bagus. Berarti masukan dari saya, Liga 1, Liga 2, coba itu bentuk training ground, punya training ground. Training ground ya. Tempat latihan beda, bisa latihan di sini, nanti main di sini. Ya, Coach. Itu terakhir, Coach, sebelum saya menyapa teman-teman bonek yang sudah mulai banyak bertanya, satu pertanyaan terakhir. Siapa pelatih favorit Coach Juan Marcelo Sirelli? Jorge Sampaoli, Mauricio Pochettino, atau yang lain mungkin? Di Indonesia atau di dunia? Luar negeri bisa. Di luar. Oh, ya ada Marcelo Bielsa dan Diego Simeone. Fantastis. Ya, Coach, ini Oscar coba menyapa teman-teman yang sudah mulai bertanya untuk Coach Juan Marcelo Sirelli. Tadi ada pertanyaan, apakah Coach Juan bisa berbahasa Jawa? Belum bisa. Ada beberapa kata hanya bisa itu. Campiro, Obokabare, Surabaya. Ya, Coach. Ini salam dari Bonek Sidoarjo, ada Viking, ada Persatu Tuban.
menyapa semua coach. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Siap. Salam kembali buat teman-teman Mania di seluruh Indonesia kan? Ya. Ngikutin tidak untuk perkembangan Persibaya coach di Liga 1 yang awalnya kita ada ya sempat mati suri Persibaya, kemudian kembali di Liga 2, promosi peringkat 5, kemudian juara kemarin terakhir di Piala Gubernur Jawa Timur. Mungkin ada ya, saya pesan. Ya, coach. Dari musim ke musim saya selalu follow Persebaya kan, dari sosial media saya setiap pertandingan atau bisa streaming live saya nonton. Ya, memang itu dalam sepak bola biasa kan. Setiap musim ada yang naik, ada yang turun, ada yang juara, ada yang runner up, itu biasa. Saya pikir, tapi pasti Persebaya sudah masuk dalam salah satu tim yang terbesar di Indonesia. Itu ada sudah. Pertanyaan coach dari Putra ini, bagi Sireli Persebaya mirip Boca Junior atau River Plate? Persebaya Boca Junior pasti. Pasti. Karena ini supporter River Plate mereka rame kalau tim menang. Tetapi Persebaya sama seperti Boca Junior. Menang, draw, kalah, mereka rame. Ya, kemarin juara di Superliga Argentina siapa coach? River Plate ya? Bukan, Boca Junior. Boca lagi. River kalah oleh Flamengo di Copa Libertadores ya? Ya, kalah 2-1, mini akhir itu. Tapi saya tim favoritku itu Independiente. Ya tahu kalau mungkin pernah dengar. Ya, Independiente FC, ada Colon Racing Club, ya. Benar. Ada. Newell, Old Boys, Messi punya. Ya. San Lorenzo. Benar. Iya coach. Selama tinggal di Indonesia, apa sih rasa kangen coach Sireli terhadap keluarga di Argentina? Mungkin pernah nggak mungkin ingin kembali lagi ke Argentina gitu selama berkarir di Indonesia? Tidak, selama saya bermain di Indonesia dari awal saya sudah bawa istri dan anak ke sini sama saya. Berarti saya tidak masalah rindukan, bukan masalah buat saya. Ya coach, kalau kita bicara Persibaya pasti soal rivalitas bonek dan Aremania. Pernah nggak coach ini menghadapi Arema dan bagaimana atmosfernya yang luar biasa, El Clasico-nya di Liga Indonesia di Jawa Timur? Selama saya di Persebaya, saya belum bisa main Persebaya lawan Arema, hanya main Persebaya lawan Persema Malang. Waktu di Persema waktu di Copa Indonesia kita main di Gelora 10 November. Itu masih ada Bima Sakti yang main untuk Persema. Ya, luar biasa itu. Itu seperti River lawan Boca. Ya, coach, kita berharap untuk coach Sireli sukses nantinya bersama PSBK Biak, bisa membawalah PSBK ya berjuang selalu di Liga 2. Apalagi kabar terbaru bahwa nantinya akan bergulir coach ya. Kompetisi lagi, akan main lagi di September. Apa kabar terbaru yang bisa dibagikan coach di kompetisi Liga 2 sebagai seorang pelatih PSBK Biak? Ini saya sebagai pelatih PSBK Biak, kalau Liga 2 baru berjalan lagi pada bulan Oktober. Dengan modal home tournament, maksudnya belum tahu di kota mana, tetapi
semua pertandingan di satu kota kan. Dan saya semua keputusan saya selalu positif, saya selalu terima dengan baik karena apa aturan begini atau bagaimana tetap kita harus kerja keras, latihan setiap hari dan kita profesional. Tetapi ada satu yang saya mau bertanya, kan? Kalau semua pertandingan di satu stadion, semua tim tinggal di satu kota, kan? Kalau kita mau latihan setiap hari, latihan di mana? Ya, coach. Kembali lagi ke home, ya training ground lah, training center untuk latihan, bukan langsung ke stadion, karena stadion pasti dipakai. Ya. Itu yang bikin saya pikirkan. Kalau saya mau lanjutkan program latihan, tapi pakai lapangan mana? Karena kalau home base yang mungkin bisa di Solo atau di Surabaya, ya tahu di mana lagi. Tapi kalau sudah ada 10 pertandingan, 10 tim di satu kota, tidak ada 10 training ground. Itu yang nanti itu yang saya pikirkan, tempat latihan untuk semua tim di mana. Apakah itu sudah dibahas, coach, ke PT LIB, ke PSSI? Masih belum ada bahasan seperti itu, coach? Ya, saya belum dapat informasi soal itu. Iya, coach, ya, coach. Tapi itu saya hanya kita bicara baik-baik, bukan saya protes atau repot, tidak. Lebih ke masukan. Ya, masukan saya nanti kalau sudah ada keputusan final seperti itu, home turnamen, dan kita disuruh ke Surabaya, kita ke Surabaya, saya tidak apa-apa, saya cari di mana-mana sampai saya ketemu dengan itu training ground atau lapangan atau apa, saya pasti cari, tidak apa-apa. Latihan Tambak Sari saja, coach, kalau di Surabaya. Di Tambak Sari, ya. Ya, karena Tambak Sari renovasi untuk ajang Piala Dunia U21. Oh ya, bagus. Tuan rumah. Ya. Ajang Piala Dunia U20 tahun depan. Ya. Tapi Gelora Bung Tomo dipakai. Juga sama. Tambak Sari, Gelora Bung Tomo. Tambak Sari untuk latihan, Bung Tomo untuk pertandingan. Ya, bagus sekali. Oke, coach, kita injury time sudah second tempo, babak kedua ini. Ya, mungkin terakhir pesan-pesan untuk bonek bonita dari Coach Sireli untuk jaga kesehatan di masa pandemi corona ini. Silakan, coach, sampaikan. Oke. Sama ya bonek mania dan boneka, kan? Bonek bonita. Bonita. Cantik. Oke. Ya, bonita cantik ya. Ya. Saya harap ya selalu yang terbaik buat sekalian semua. Saya selalu berterima kasih karena selama saya pernah main di Persebaya, saya selalu diterima dengan baik, selalu di-respect. Dan pasti kalian sudah tahu, tapi dari saya juga sangat respect sama sekalian semua. Dalam kondisi ini ya, COVID-19, saya harap semua jaga kondisi, jaga kesehatan dulu, kesehatan diri, kesehatan keluarga. Ya, dan semoga dalam waktu dekat masalah ini bisa terakhir dan kita bisa kembali ke normal life. Iya, coach. Kita juga berharap seperti itu. Terima kasih, muchas gracias, Coach Sireli. Kita juga berdoa untuk kesehatan keluarga di Argentina sana. Semoga Argentina juga tetap aman. Ya, di Argentina masih belum aman. Di Argentina masih belum aman. Belum. Semoga kita doakan juga untuk Sireli
semoga sukses sebagai entrenador. Mungkin bisa nantinya ke Liga 1, Coach. Amin. Oke, Coach. Kita akhiri, Coach, ya. Oke, terima kasih. Gracias. Muchas gracias kepada semuanya. Ya, adios, Coach. Thank you. Adios. Adios. Terima kasih. Salam Liwani. Ya, Coach. Salam satu wani.